kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya luar biasa sekali ya untuk gold ya, selama satu minggu ini dia melanjutkan penurunan cukup luar biasa dan menembus semua level support, mau itu support weekly ya, support daily, support major ya, pokoknya itu ditembus semua tanpa ada retest sama sekali gitu. Dan ya saya yakin di sini banyak banget yang bingung ya, apakah gold ini akan retrace ya, dia akan naik atau akan melanjutkan penurunannya ke bawah gitu. Nah di video kali ini akan kita bahas ya mengenai gold atau XAUUSD yang hari ini gitu. Oke, kita lanjut dulu. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas gold ini lebih jauh ya, kita juga nanti akan membahas DXY yang dimana kalau kita perhatikan untuk DXY ini sedang berada di level harga yang cukup tinggi. Dia sedang berada di area 106.8 ya, dimana area ini juga pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Di area 106.8 ini adalah resisten ya, bisa dibilang resisten terdekatnya lah ya gitu ya, walaupun ya that's no kita akan break atau tidak gitu ya, karena ini area resisten yang cukup dekat dengan kenaikan dia saat ini ya, selama 11 candle berturut-turut di area hijau ya untuk DXY ya, kinerja dan performa yang sangat luar biasa sekali ya untuk DXY hari ini. Lalu untuk hari ini kita bisa melihat yang namanya candle merah ya, let's see lah nanti malam itu candle merah ini akan berubah jadi candle hijau ya, atau akan berubah menjadi doji ya, kita nggak tahu nih nanti malam dia akan berubah jadi apa gitu. Karena memang kemarin aja saya masih ingat banget ya, di tanggal 27 ini dia masih doji loh, tiba-tiba dia langsung berubah menjadi candle hijau ya, mentereng ke atas dan sampai ke 106.8. Gold itu kemarin juga penurunan cukup jauh ya, itu sekitar 1,1% lebih lah itu untuk si gold ya. Nah ini kita lihat lagi ya, untuk DXY dia lagi di resisten, tapi ya apakah dia akan menembus? Nah, kalau kalian punya pandangan lain nih ya, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar ya. Lalu untuk next resisten dia, kalau dia berhasil nembus itu ada di 107 ya, ini resistennya cukup kuat ya, 107 di 107. Lalu nanti next resisten di 107.8 ya teman-teman, 107.8 ini the next resistennya dia gitu. Wow luar biasa sekali ya teman-teman. Nah kemudian kita lihat lagi nih untuk DXY support terdekat. Kalau kita lihat nih, kita ambil daily-nya, kita ambil daily dulu deh gitu untuk supportnya ya. Kayak kita ambil daily-nya dulu. Kalau untuk support terdekat DXY tetap di sini di 105.6 ya, jadi masih jadi area supportnya dia. Kemudian kita coba turunkan dulu ke daily, ke 4 jam gitu. Jadi kita sambil ngobrol santai aja hari ini videonya ya. Oke, di 4 jam ini kalau kita lihat untuk DXY ya, dia itu ada base di sini ya, sedikit aja base-nya. Di level harga berapa ini teman-teman? Untuk base-nya ini dia ada di level 105.9 sampai 106. Oke, ini adalah area base atau bisa dikatakan support 4 jamnya gitu. Nah ini kalau kita perhatikan lagi untuk saat ini ya, dia itu memang masih reject bawah sih ini si DXY kalau dilihat dari 4 jam ya, dimana 4 jamnya ini kita bisa melihat ada beberapa candle ya, wick-nya itu dia reject bawah dan masih coba untuk nge-push ke atas lagi ya. Artinya DXY ini masih coba terus untuk nge-break di 106.8 ya. Ya ini dia turun ya, kemungkinan besar penurunan ini hanya koreksi aja ya. Koreksi sebesar mana sih? Kalau untuk worst case sih kalau kita perhatikan dia bisa sampai ke sini dulu penurunannya ke 105.95 sampai 106.19 terdekatnya ya, terdekatnya, habis itu dia baru lanjut naik ke atas gitu. Dan intinya kalau dari saya pribadi ya, kacamata saya pribadi untuk DXY ini selama dia masih bertahan di atas 105.6 ya,
di atas level ini dia masih akan terus nge-push dirinya ke atas lagi gitu. Oke, itu kalau untuk DXY artinya dia masih ada potensi nih untuk ngambil area resisten di 107.89 gitu. Tapi sebelum dia break ke sini, kita tadi ada lihat di daily ya, ini weekly. Di daily bentar, kita coba ada daily. Nah, di daily-nya ini tadi ada resisten juga ya. Jadi range-nya kita ambil range harga resistennya terlebih dahulu. Itu di 107 ya gitu. Jadi memang dari 106.8 ya sampai 107 ya, kurang lebih 20 pip lah untuk range DXY ini. Itu ada yang namanya 20 pip benar. Yang 20 pip ini adalah range dari resisten daily-nya dia sebelum dia benar-benar break dan naik ke harga 107 ya sampai 108 gitu teman-teman. Ya 107 sampai 108 ini 20 pip juga kurang lebih untuk range nya untuk DXY. Dan luar biasa sekali ya kinerjanya, performanya juga luar biasa, statementnya juga sangat bagus ya untuk menaikkan si DXY ini. Dan sekarang kita balik lagi ke topik, kita mau bahas dulu sedikit mengenai news hari ini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan untuk news hari ini investing, lalu juga saya mau bahas sedikit mengenai open interest data ya atau OI data ya. Oke, untuk news hari ini kita lihat dari euro dulu ya. Jadi kalau sini ada euro, ada Jerman CPI ya, hasilnya sama aja, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan, yaitu 0.3 antara preview sama forecast ya. Nah, let's see nanti hasilnya gimana yang masih dipertanyakan di sini. Itu di jam 7 malam WIB. Kemudian ada lagi GDP USD, wow, Q2 ya, GDP USD Q2 ini kalau kita lihat ya naik bagus untuk USD dari 2.0 ke 2.1. Nah ini kuncinya, ini masih akan menjadikan USD itu adalah positif vibes untuk melanjutkan kenaikan gitu. Kalau memang betul dia naik ke 2.1 gitu ya di 1930 nanti. Lalu ada lagi ini saja plus claim ya, klaim di sini inisialnya agak kurang bagus untuk DXY ya, dari 201 ke 215 ya, ini minus. Kemudian ada pending home sales juga dari 0.9 minus ke 0.8 gitu, minus ini negatif, really negatif untuk DXY gitu. Tapi let's see lah, antara bisa dikatakan ya kalau menurut saya pribadi untuk news yang di sini yang dua ini dengan satu news GDP ini masih lebih kuat GDP gitu. Jadi potensi dia untuk chance dia untuk naik itu masih cukup besar gitu ya, itu kalau dari sisi fundamental atau dari newsnya. Jadi ini dia turun ya, after that kalau misalkan GDP ya bagus ya, kalau sesuai dengan pergerakan dari newsnya, sentimen pasarnya, dia bisa nembus 107 ini gitu ya, dia bisa nembus nih gitu, nembus 107. Kita cari resisten terdekat, resisten terdekat di sini di 107.3 ya sampai 107.8 dan 108 kembali gitu untuk resistennya dia. Jadi resisten terdekatnya itu paling dekat banget, ini udah ya nggak ada resisten lagi after this gitu. After this one there is no resisten itu ada di 107.108 gitu. Wow, luar biasa sekali. Berarti euro ini masih bisa lanjut turun ya guys ya, sama gold ini sendiri gitu. Oke, untuk gold, nah kita balik lagi ke gold. Kalau dilihat ya, saya lihat tadi goldnya ini ada gap ya. Jadi kalau kalian masih ingat ini gap di bulan Maret ya, tanggal 11 Maret ada gap. Gapnya ini potensi tutup sama si gold malam ini gitu ya, malam ini potensi tutup. Itu range gapnya ya, kalau kita lihat di sini range gapnya itu di 106 di 1868.2 ya sampai 1872 gitu. Ini range gap areanya ya, ini range nya. Oke, nah ini range dari gapnya, ini potensi tutup nih sama si gold ya kalau kita lihat. Karena untuk saat ini dia berhenti pun ya, dia berhenti di benar-benar di apa ya bahasa itu, di support gapnya dia di awal dia gap up itu loh, dan dia berhenti di sana. Jadi masih ada potensi lah untuk di close ya gapnya sama dia, karena udah dekat kan, nanggung gitu.
Lalu kalau dia naik pun ini ya bisa dikatakan manipulasi lah naiknya, nggak benar-benar naik, tapi dia mau turunin dulu. Kalau untuk amannya, amannya tidak ada yang cukup aman, tapi bisa dimanfaatkan gitu. Itu ada di 106 ya, 106 sampai 1857 ya, 1857 ini bisa kita pantau untuk scalpingan buy gitu ya, bisa kita pantau nih untuk scalpingan buy di angka 168 ya, 1864 1857 ini bisa kita pantau ya. Itu untuk gold ini sendiri. Ini juga dia masih sideway ya, sideway-nya gold ini mencurigakan, soalnya kalau kita masuk ke 5 menit, di 5 menit ini kalau kita perhatikan ya, ini area range supply-nya, ini area range untuk demand ya si gold ini sendiri gitu. Ini untuk 5 menit ya. Ya kalau kita perhatikan ya sebenarnya tadi dia bolak-balik di sini gitu untuk si Goldie ini sendiri gitu ya kan. Nah ini range-nya ya, jadi ini range sideway dia ya, nggak banyak-banyak banget. Range sideway dia ini kurang lebih sekitar 50 pip range sideway-nya dia gitu. Sebenarnya kalau kita perhatikan dia masih belum ada clear movement, dan secara daily-nya pun masih bearish movement ya. Secara daily loh masih bearish movement gitu. Lalu kemudian di sini kita lihat nih, ini ada sejenis trendline ya, channeling harga lah gitu kalau saya katakan. 1 2 3 ya, ini ada satu lagi 2 3. Nah, dia potensi untuk tutup gap yang di sini ya, supaya apa, dia bisa masuk nyentuh si trend lainnya gitu, nyentuh si trend lainnya. Gap itu kan di 68 ya, 1868 gitu. Nah itu 1868 atau 1865 itu mungkin kita bisa pantau lah di area-area situ. Setelah dia tutup gap ini kan breakaway gap kan, nah ini mau ditutup nih sama dia gitu, masih potensi itu tutup untuk gapnya. Nanti dia tutup gap pun ya pas di sini di 72, nggak di 1868 gitu, 1868 1865 lebih dikit lah gitu untuk tutup gapnya. Nah itu mungkin ya much better itu kalau udah ada confirm baru kita bisa masuk scalping buy di situ. Targetnya di mana? Nah kita mesti perhatikan dari 1885 atau 1891. Ini jadi area resistennya dia. Ini kan breakout zone kan. Nah bisa aja dia begini. Jadi skenario tuh gini ya, bisa aja dia lanjut turun sini sampai ke sini, lanjut turun lagi dia gitu. Itu sangat possible sekali gitu. Nanti untuk next zonanya dia itu begitu dia bisa break dari 91 ya, 91 di break baru dia lanjut ke 1900 sampai 1903 lagi. Ini sebagai area the next resistance daily-nya dia gitu, atau 4 jamnya dia di sini. Ya gitu ya kalau untuk gold ya. Jadi saya masih referensi dulu ya untuk gold ini, belum open dulu. Saya akan tunggu news dulu nanti malam untuk DXY. Ya setelah itu kita akan lihat lagi ke depannya bagaimana pergerakannya gitu. Oke, jadi untuk kalian yang masih bingung ya boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau DM saya aja ya di Juno Trading ID. Nanti di channel Telegramnya itu ada kontak personal admin ya. Nah dari situ kalian bisa DM saya gitu. Oke, terima kasih. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan kalian boleh tanya di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Untuk kita lihat dari bagian volume ya, ini ada volume ya. Ya kalau volume ini secara volume masih seller pressure semua ya, jadi belum ada peningkatan dari buyer. Ada candle hijau, cuma candle hijau ini tidak memiliki volume cukup besar gitu. Jadi volume tetap diakomodasi atau diakumulasi oleh si pihak seller itu sendiri gitu. Jadi secara pergerakan masih dikuasai oleh pihak seller itu. Kemudian kalau kita lihat lagi berdasarkan dengan open interest data ya. Oke, kita lihat dulu open interest datanya. Oke, untuk gold. Nah, di sini untuk open interest data ya di 1850 ya, itu punya buyer yang cukup besar ya, atau put money yang cukup besar 1850.
kemudian ada di 1865 dan 1860 gitu. Nah ini yang penting yang harus kita perhatikan ya, 1865 sampai 1860 ya, ini ada sekitar 316, 379. Kemudian untuk 1870 itu ada 400-an gitu untuk area put money-nya. Nah dari sini memang udah nggak ada target yang mereka gitu, jadi bisa dikatakan mereka tuh udah mulai ngambil order di sini gitu. 1870 itu target pertama mereka, kemudian sampai 1860 ya, ini multiple supportnya mereka. Baru next lagi itu ada di 1850 gitu. Bahkan di 28 day to expire pun mereka udah nunggu cukup banyak di sini ya, sampai 28 119 day to expired ya, mereka udah cukup banyak nunggu di sini. Ini kan one day to expired gitu, artinya kan hari ini gitu kan. Nah ini mereka cukup banyak nunggu di 1870 sampai 1860 sampai 1850-an. Jadi kalau dari data memang masih menunjukkan ciri-ciri bearish untuk gold itu sendiri gitu. Nanti targetnya di mana? Kalau kita perhatikan untuk target yang mereka ini itu kurang lebih di level harga ya 1880 gitu. 1880 adalah target terdekat yang mereka di sini. 1880 baru nanti ada lagi di 1915 sampai 1920-an gitu. Ya, gitu ya. Kalau untuk gold ya. Tapi kita lihat dulu nanti di 1895 ini ada tahanan juga ya, sekitar 1196 1895 sampai 1890-an di sini. Oke, itu untuk target ya. Jadi itu resistennya ya, di bagian sini adalah resistennya si gold. Nah, kalau untuk bagian sini adalah support dari si gold itu sendiri sampai 1850-an. Oke, jadi itu ya tambahannya. Jadi semoga ini membantu. Dan kalau kalian masih bingung untuk baca mengenai open interest data, itu ada di GTSC, kalian bisa scroll aja ya. Cara baca OI data dan juga COT data di sana sudah saya sediakan gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.